Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi akademik berbasis web di SMAN 969 Jakarta dalam kerangka transformasi digital. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Majid. Saya Prabowo. Saya Arya Setanugraha. Saya Muhammad Fatur Rahman. Dan saya Muhammad Adril Silarifah. Latar belakang, bab 1, pendahuluan. Pengolahan data akademik di sekolah menengah atas masih kerap dilakukan secara manual dan tersebar, menimbulkan keterlambatan informasi dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, seperti peminatan dan distribusi kelas. Transformasi digital sekolah bukan sekedar mengganti kertas dengan komputer, melainkan mengubah cara data dikumpulkan, disajikan, dan digunakan untuk mendukung keputusan yang lebih tepat dan sasaran dan transparan. Siaka 969 dibangun di atas Next.js dan Supabase, mencerminkan pola transformasi digital modern, layanan cloud, akses kapan saja, dan keamanan berbasis peran atau RBAC. Tujuan dan manfaat penelitian. Bab 1, pendahuluan. Tujuannya, satu portal terintegrasi untuk staf, wali kelas, guru BK, dan siswa. Yang kedua, sistem penunjang keputusan atau SPK yang objektif dan berbasis data. Yang ketiga, early warning system untuk deteksi dini siswa beresiko. Yang keempat, arsip akademik digital lintas tahun ajaran. Yang kelima, asisten chatbot Gemini berbatas topik akademik. Manfaat. Yang pertama, perankingan siswa otomatis dan akurat. Yang kedua, riwayat akademik permanen dapat diakses kapan saja. Yang ketiga, proses kenaikan kelas dan kelulusan lebih cepat. Dan yang terakhir, akses mandiri siswa ke nilai, EWS, dan rekomendasi peminatan. Kerangka keamanan OWASP. Sistem dievaluasi menggunakan OWASP Top 10, daftar 10 kategori risiko keamanan paling kritis pada aplikasi web. Menjadi acuan standar bagi pengembang dan auditor keamanan dalam memprioritaskan perbaikan, autentifikasi, dan otorisasi, verifikasi identitas dan penentuan hak akses pengguna. Role-based access control, hak akses berdasarkan peran, prinsip, least privilege, proteksi brute force, data limiting, captcha, dan penguncian akun sementara. Manajemen sesi, mencegah session hijacking and token tidak kadaluarsa. Solusi digital Siakat 969, satu portal terpadu bagi seluruh pemangku kepentingan akademik SMAN 969 Jakarta, dibangun di atas 3 lapisan pertama. Next.js atau app router, dia adalah antarmuka pengguna, cepat dan responsif. Database-nya menggunakan Supabase atau PostgreSQL, backend data dan layanan autentifikasi. Google Generative AI, integratif fitur chatbot akademik siswa. 2 jalur login berbasis peran, staff atau admin, wali kelas, guru BK, email dan password dilindungi Cloudflare Turnstile. Siswa ada NIS-nya, ada tanggal lahirnya, tanpa pembuatan akun mandiri. Modul dan fungsi utama di metode penelitian ini, pertama ada EWS, memantau kehadiran pelanggaran dan capaian akademik secara real time. Kemudian ada distribusi kelas, yaitu simulasi clustering untuk pemerataan profil nilai antar kelas. Lalu yang ketiga ada peminatan, rekomendasi MIPA IPS berbasis profil nilai mata pelajaran. Kemudian ada analisis SAW, rankingan siswa terbaik per kelas dan keseluruhan. Kemudian ada arsip dan alumni, riwayat akademik lintas tahun ajaran dapat diakses kapan saja. Kemudian chatbot Gemini, asisten siswa berbatas topik akademik dan cara pakai Siakat. Kemudian ada metode simple additive effective atau SAW. Metode ini mengambil keputusan multi kriteria yang menjumlahkan bobot setiap atribut dikalikan nilai termoisasi untuk setiap alternatif, menghasilkan nilai preferensi yang menentukan peringkat secara objektif. Rumus pertama ada rumus kriteria benefit, RIJ sama dengan XIJ dibagi max dikali XIJ. Kemudian ada rumus kriteria cost, RIJ sama dengan min dikali XIJ dibagi XIJ.
Kalau kriteria benefit itu semakin besar nilainya, semakin baik. Maka kalau kriteria cost semakin kecil nilainya, semakin baik. Kemudian ada rumus nilai preferensi, yaitu V sama dengan sum dikali WJ dikali REJ. Alternatif ini dengan nilai V tertinggi merupakan alternatif terbaik, dibagi paling direkomendasikan. Oke, selanjutnya ada kriteria dan bobot penilaian SAW. Pada bab 3, metodologi penelitian, rankingan siswa terbaik, yaitu dengan kriteria rata-rata nilai akademik, jenisnya benefit, lalu bobotnya itu 40%. Lalu ada presentasi kehadiran, benefitnya bobotnya 30%. Lalu ada pelanggaran kedisiplinan, jenisnya cost, yaitu dengan bobot 20%. Lalu ada status EWS dengan jenis cost, bobotnya 10%. Lalu berikutnya ada rekomendasi peminatan MIPA atau IPS pada mata pelajaran matematika. Pada kelas MIPA 25%, kelas IPS 15%, pelajaran IPA di kelas MIPA 30% dan di kelas IPS 10%, di mata pelajaran IPS di kelas MIPA 10%, di kelas IPS 30%, di kelas lalu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas MIPA 15%, di kelas IPS 20%, lalu pada pelajaran Bahasa Inggris di kelas MIPA-nya 15%, di kelas IPS-nya 15%. Lalu di mata pelajaran kedisiplinan MIPA di kelas MIPA 5%, di kelas IPS 10%. Lalu contoh perhitungan SAW yaitu dengan studi kasus 3 siswa dan 4 kriteria dengan alternatif siswa A nilainya 0,95, nilai hadirnya 1, nilai pelanggarannya 1, EWS-nya 1. Lalu V-nya peringkat 2, siswa B dengan nilai 0,85 dengan lalu hadirnya 0,93 dan nilai pelanggarannya 1, nilai EWS-nya 0 dengan V-nya 0,87 peringkat 3. Siswa C nilainya 1, tingkat kehadirannya 0,83, pelanggarannya 1, EWS-nya 1, V-nya 0,95 peringkat 1. Bobot kriteria W sama dengan 0,40, 0,30, 0,20, 0,10. Hasil siswa C menduduki peringkat pertama dengan nilai referensi tertinggi 0,95, diikuti siswa A 0,88 dan siswa B 0,87. Proses ini berjalan otomatis untuk seluruh siswa dalam satu kelas atau angkatan, menghasilkan tabel rankingan di dashboard yang dapat diekspor untuk keperluan administrasi. Di sini ada hasil pengujian black box atau OWASP. Di sini skenario diujinya ada 26, tidak lulusnya 3, lulus sebagian 10 dan lulus penuh 13. Temuan kritis utama A01 ada endpoint, API, chat terbuka tanpa autentikasi, diwajibkan sesi rate limit dan validasi origin. A05 tidak ada security headers atau CSP HSTS, dan di sini tambahkan konfigurasi headers buka kurung tutup kurung di production. A04 chatbot Gemini tanpa kuota atau out per pengguna. Terapkan out plus filter prompt injection. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah Siakat 969 berhasil menyatukan 5 peran pengguna dalam satu portal. Metode SAW berhasil diimplementasikan untuk perankingan dan peminatan. 26 skenario black box testing menunjukkan kontrol keamanan inti berfungsi. Sistem terjangkau, modular, dan berpotensi direplikasi ke sekolah lain. Sarannya, tambahkan security headers, CSP, HSTS, X-frame option. Terus pindahkan manajemen sesi dan idle logout ke sisi server. 3. Aktifkan logging terpusat, Sentry atau Datadog, dan audit trail login. Lakukan live testing dengan OWASP, ZAP, atau Burp Suite di production. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.